nih. Itu gimana nih cara diet gigi sama mulut? Aduh, susah ya kalau udah keinginan sama kebutuhan ya. Iya. Nah, kayak gitulah, balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Untuk memilih makanan yang nanti untuk berbuka ataupun misalnya bersahur, balik lagi ya. Intinya kalau pola makan ya, jujur pasti akan beda ya. Ya, ini langsung aja gitu ya. Ini salah satu cara triks dan tips sih sebetulnya. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Tapi kalau misalnya makan, yang pasti harus banyak yang berserat ya. Gula jelas harus ya, karena ketika puasa pasti yang ditakutkan si kadar ininya apa itu namanya, jadi saya lupa. Ya, kadar gula darahnya bisa aja turun ya. Itu juga tetap, tapi balik lagi harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Serat yang intinya kalau saya sih banyak serat ya. Buah-buahan ya, manisnya dari buah-buahan aja. Kemudian hindari yang terlalu manis ya. Terlalu asam pun juga sebetulnya nggak baik karena akan mengikis si gigi. Paling itu minuman soda yang kayak gitu-gitu dihindari. Kenapa? Karena makanan-makanan yang istilahnya bisa menyebabkan lambung rusak juga harus dihindari. Termasuk makanan pedas sih. Nah itu, saya nggak menyebutin ya, biar sadar sendiri gitu. Ini mah pasti nggak bisa dijauhin sama Sobat Raka ya. Makanya saya hanya bilangnya gitu, yang menyebabkan lambung terluka gitu. Udah tahu lah, udah tahu lah ya. Pas buka pasti ini yang dicari. Betul. Nih. Ya, kayaknya nggak afdol gitu kalau lidah tidak terasa. Iya. Harus ada yang anget dikit gitu ya, dok, gitu. katanya. Memang ya? Gitu, pasti. Alasannya selalu kayak gitu. Seperti itu. Padahal sebetulnya kebayang berapa jam perut kita, lambung kita kosong. Enak di lidah, nggak enak di lambung. Betul. Ya, meskipun jadinya terpaksa awal banget buka makan dulu yang manis deh walaupun dikit ya. Ujungnya setelah itu gorengan, sambalnya wow. Seblak level. Seblaknya apa gitu. Wah, udah terus belum rujak A, rujak B, rujak C. Udah. Ya. Tambah mungkin nanti makan bakso kali dok. Padahal sebetulnya itu kan hanya sebagai cemilan. Makanan utamanya sendiri akan terlewati karena udah biasanya seperti itu dok kalau yang puasa. Terlalu kenyang. Ya, makanya. Karena terlalu kenyang dengan menu berbuka yang langsung, akhirnya yang istilahnya makanan inti yang harusnya dikonsumsi untuk kesehatan, yang itu yang akan terlewat ya. Nah itu ya yang selalu terlupakan ya. Tapi ini dok, ngomong-ngomong lagi soal bau mulut nih ya. Ini kalau misalkan bau mulut yang berbahaya ini emang seperti apa sih dok? Jadi biar waspada, mungkin ini tanda-tandanya udah ada yang terjadi sama sahabat Raka. Jadi mungkin biar sadar, biar aware gitu dok. Ini tanda-tanda bau mulut yang berbahaya kayak gimana aja nih dok? Oke, bau mulut yang berbahaya itu bau mulut yang disebabkan karena kondisi sistemik ya. Maksudnya sistemik itu kondisi tubuh secara umum. Jadi bukan hanya gigi dan mulut. Kalau misalnya penyebabnya di lokal di rongga mulut ya, itu bisa kita atasi ya. Maksudnya cepat kita atasi. Tetapi kalau misalnya yang sudah ke arah sistemik, ke arah kesehatan jaringan yang lain, ini yang istilahnya akan ini ya, akan jelek ya kalau kata saya ya. Balik lagi kami penyakit mulut itu selalu bilang, bukan hanya penyakit mulut ya, hampir semua dokter gigi harus tahu bahwa mulut itu adalah cermin kesehatan tubuh secara umum. Banyak sekali deteksi dini penyakit-penyakit di luar rongga mulut yang dapat terdeteksi di rongga mulut. Contohnya adalah bau mulut. Kalau misalnya ada pasien ke saya, bau mulutnya beda, itu biasanya saya bisa prediksi ini ada gangguan pencernaan kah, ataukah diabetes kah, ataukah gangguan ginjal, karena baunya khas. Ya itu ya, jadi bau mulut balik lagi ke klasifikasi. Jadi harus betul-betul tahu ini bau mulutnya karena apa. Satu lagi yang itu ya, yang selain kondisi sistemik adalah kondisi psikologis. Kenapa? Karena beberapa pasien yang benar-benar stres, benar-benar drop,
karena dia merasa dia bau mulut. Jadi dia bilang, pasangannya bilang dia bau mulut. Mungkin ketika menyebutkan bau mulut itu mungkin itu adalah bau mulut fisiologis. Ya namanya juga bangun tidur ya sama pasangan ya. Pasangan sah ya, pasangan resmi ya. Bau mulut gitu. Dan itu betul-betul makanya itu ya kuasa perkataan tuh betul-bener ya harus benar-benar ya, bukan hanya pasangan tetapi teman. Ada yang datang ke saya bilang temennya bilang saya bau mulut. Nah kayak gitu-gitu. Terus ada yang bilang kenapa yakin bau mulut? Iya, kalau saya tiap kali bicara dia berusaha jauh, berusaha menutupi mulutnya, nah, kayak gitu-gitu. Mungkin di kalang ada yang memang benar-benar bau mulut, tetapi ada yang mungkin hanya joki. Oh ya betul dah. Tetapi untuk beberapa pribadi itu benar-benar mengklik rasa ketidakpercayaan dirinya, dan itu membuat dia stres, membuat dia depresi, membuat dia nangis. Nah tuh kan. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya canda-canda sih ya oke lah ya. Harus tahu gitu kapan canda, kapan enggak. Karena ada beberapa pribadi ya itu bau mulut ini sangat krusial banget untuk kepercayaan diri. Benar nggak? Iya benar ya. Bahkan dok katanya kalau misalnya lagi nervous ada yang tiba-tiba jadi bau mulut. Bisa. Ya, karena dari stressing. Tuh kan. Ya, jadi ya saya bilang itu lingkaran setan gitu. Makanya saya bilang itu kalau saya dapat kasus yang kayak gitu itu benar-benar diskusinya harus betul-betul, karena mengencourage kepercayaan diri seseorang itu susah dibanding saya hanya istilahnya dalam tanda kutip membereskan kondisi lokal atau enggak kondisi sistemiknya. Siap ya. Wah, hati-hati. Ini seru apalagi banget nanti dok. Bulan puasa loh ya. Apalagi ini. nanti bulan puasa di mana bau mulut tuh kan, bau mulut misalnya ngobrol, kalau misalnya kayak gitu, inget ya, bau mulut itu banyak macamnya. Itu fisiologis loh. Ketika bulan puasa rongga mulut kering, itu fisiologis. Kamu tinggal gosok gigi, makan, bau mulutnya pasti akan hilang. Gitu. Ya, jadi hal-hal itu biasanya kan kalau misalnya bukber kayak gitu-gitu ya, saya takutnya ya itulah ya bahayanya si halitosis itu ya itu ke psikologikal itu betul-betul, bahkan ada pasien saya yang bilang dia sampai bikin perhimpunan yang pengidap halitosis, padahal saya tahu dia nggak halitosis. Jadi ada loh perawat sampai sus, kenapa ketawa-ketawa? Bau mulut ya saya. Waduh ya. Perawat itu sampai nggak ada yang mau nemenin saya. Saking ya itu efek depresinya seseorang. Padahal jauh loh kondisi, apalagi masa kayak gini kan. Iya. Ya, kok suster ketawa-ketawa ngetawain saya yang bau mulut ya? Aduh. Ya. Ini ada juga ya seperti ini ya dok ya. Saya datang ke sini. Ada yang naik motor asalnya nggak pakai helm, langsung pakai helm karena saya rasa karena saya bau mulut. Aduh, ya. Itu betul deh. Itu kalau lihat testimoni para perawat itu, kalau pasien-pasien halitosis saya yang pseudo halitosis sama yang fobia. Aduh, kayaknya harus ada spesialis jiwa di RSUD. Ya. Oke ya. Karena ini dok ya ngebahas satu gitu ya bau mulut, tapi ini kayaknya banyak banget ya. Belum masalah di mulut dan gigi ini, padahal lebih banyak lagi. Nanti dok ya. Undang lagi Pak Eko. Boleh nanti kita tema yang lainnya lagi ya. Masih banyak deh ya. Masih banyak kok di RSUD. Banyak banget dokter spesialisnya, bukan hanya saya ya. Sobat Raka jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi nih di 98,8 Raka FM Bandung, Inspirasiku. Nih, ini gimana nih cara diet gigi